Bekasi Kalbar, Bapak Ibu Kepala Kementerian Agama Kabupaten Bekasi Kalbar, Bapak Ibu pengawas MI, MTS, MA, SD, SMP, MA, SMA, dan SMK yang hadir, terutama Bapak Ibu KPA yang alhamdulillah sudah hadir untuk mengikuti rakorda tahap rakorda kedua tahun ajaran tahun 2021. Materi saya ini merangkum saja materi-materi yang sudah disampaikan oleh kawan-kawan sebelumnya, terutama dengan sasaran akreditasi yang akan kita lewati di 2022. Saya izin screen dulu. Nampakkah Pak Jong? Dalam proses masih? Ya sudah. Ya. Ya. Oke Bapak dan Ibu, kita lihat kemarin sudah juga disampaikan oleh Pak Ketua BNSM hasil akreditasi kita di tahun 2021. Ini karena memang sasarannya adalah sasaran titik yang masih menyisakan, masih ada 200-an lebih yang akan kita lanjutkan nanti di 2022. Nah, sasaran titik ini seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Ketua kemarin, bahwa ini yang baru mencapai nilai akreditasi minimal itu sebenarnya adalah nilai A dan B. Jadi kalau C itu sebenarnya akreditasi bukan minimal ya, tapi perlu perhatian. Nah, C. Nah, oleh sebab itu ini untuk akreditasi minimal ini hanya dari 323 itu hanya terdapat 67 ya, 67% 67 sekolah madrasah atau 21%. Nah, sebab itu ini tantangan bagi kita semua, Bapak dan Ibu, bagaimana caranya, terutama nanti Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kota dan Kepala Kementerian Agama Kabupaten Kota Kalbar agar memacu madrasah dan sekolah untuk meningkatkan mutu dan kapasitasnya penentuan akreditasi dengan target minimal itu harus lebih gitu ya. Nah, ini pekerjaan berat kita. Nah, Bapak dan Ibu, saya akan memberikan data yang berhubungan dengan perencanaan akreditasi di 2022. Nah, tadi saya sudah menyampaikan juga seperti yang sebelumnya disampaikan oleh Pak Ketua BNSM bahwa posisi kita nanti di 2022 ini karena masih 200-an lebih madrasah atau sekolah yang TT, mungkin kemungkinan besar ini adalah itu menjadi prioritas utama. Oleh sebab itu nanti seperti yang disampaikan oleh Pak Ijang kemarin, pertanyaan Pak Ijang, bagaimana kalau seandainya nanti ini kami udah mau edukasi 1 bulan baru ada sasaran. Jadi sebenarnya tidak perlu kita dulu yang penting Bapak dan Ibu bisa menyampaikan kepada sekolah madrasah yang apabila sudah habis masa akreditasinya dan apalagi itu TT itu tetap harus bersiap-siap gitu ya. Nah, pada saatnya nanti itu masuk dalam sasaran dan masuk dalam kuota kita, berarti alhamdulillah kita tidak akan lagi sibuk gitu ya dalam waktu singkat. Nah, sebab itu ini kami sampaikan, kami paparkan dulu sekolah madrasah, jumlah sekolah madrasah per kabupaten yang sudah masa akreditasinya habis sampai 2021 dan termasuk yang TT. Kita lihat paparan pertama ini Bapak dan Ibu untuk data sekolah. Saya memisahkan antara sekolah dengan madrasah supaya nanti gambaran kita itu akan lebih jelas gitu ya. Untuk jumlah sekolah yang tidak terakreditasi ini TT Bapak dan Ibu. Nah, ini sampai di data 2021
21 ya, kemarin udah dikurangi berapa yang TT, maka ini seluruhnya masih ada nih 402 ya, tapi belum kita kurangi ya. Kemudian untuk yang madrasahnya itu ada 80. Nah, tadi kami sudah melihat data yang disampaikan oleh Pak Kabid. Data yang disampaikan Pak Kabid itu baru data nilai akreditasi ABC, tapi TT tidak terakomodir dalam data Pak Kabid. Oleh sebab itu nanti kami akan menyampaikan data ini melalui KPA. KPA akan meneruskannya ke kabupaten kota, ya, baik dinas maupun Kemenang, untuk nanti didata ulang apakah termasuk yang TT ini masih ada atau mungkin sudah terakreditasi, karena pengalaman yang lalu ada yang sudah kita sebut sasarannya, kita sasar di data Ban SM itu TT, tetapi ternyata sudah dapat nilai. Nah, karena memang sistem kita sebelum tahun 2017 itu masih menggunakan sistem manual, sehingga belum terakomodir seluruhnya ke sistem Sispenang. Oleh sebab itu nanti ada data yang akan kami share setelah rakorda ini ke KPA untuk disampaikan ke dinas terkait dan kemenang terkait kabupaten kota untuk ditindaklanjuti dan dilihat apakah data tersebut nanti masih apakah TATP atau memang sudah ada nilai akreditasi. Ini jumlah seluruhnya yang tadi masih untuk madrasah ya, masih 80, untuk yang sekolah itu 402, belum dikurangi yang ini data lama ya Bapak dan Ibu, karena memang masih kami belum menggabungkan dengan data yang dikurangi 332 ya. Nanti insya Allah data yang akan kami sampaikan ke KPA adalah data terbaru. Ini gambarannya Bapak dan Ibu ya. Oke. Kita lanjutkan Bapak dan Ibu, jumlah sekolah yang masa sertifikatnya habis sampai 2021. Yang masa sertifikatnya habis. Nah, artinya yang masa sertifikatnya habis seperti 2021 ini harus mempersiapkan diri. Nah, masalah persoalan nanti apakah itu divisitasi atau tidak ya, saya menyarankan jangan melihat itu gitu ya. Jadi kalau kita ingin maju, kalau kita ingin berbuat ya, jadi kita tahu bahwa nilai akreditasi kita sudah habis sampai 2021, maka cepat-cepat ya menyiapkan sesuatunya. Kalau pas nanti kita dapat sasaran, jadi tidak persoalan untuk mengikutinya. Apalagi nanti berdasarkan SK yang sudah disampaikan oleh Pak Heri dan Pak Agus tadi tentang keputusan Ban SM, bahwa apabila sekolah atau madrasah menolak untuk diakreditasi, maka sanksinya akan nilai dari akreditasinya itu adalah TT. Nah, ini jangan sampai seperti itu ya Bapak dan Ibu. Nah, ini per kabupaten kota untuk jumlah sekolah masa sertifikat habis tahun 2021 itu 3.146. Nah, sebab itu nanti ini masa akreditasi otomasi yang tadi disampaikan oleh Pak Agus akan berlaku di tahun 2022. Nanti kita akan lihat nanti dashboardnya bagaimana. Ke kami pada saat ini juga masih belum dibocorkan Bapak dan Ibu. Insya Allah nanti kalau sudah dalam bentuk sistem yang jadi, nanti insya Allah akan kita sampaikan ke pihak-pihak terkait ya. Ini untuk sekolah Bapak dan Ibu. Kemudian data untuk madrasah, jumlah madrasah yang masa sertifikat habisnya sampai dengan 2021 ini jumlahnya ada. Nah, ini sudah ada beberapa kabupaten kota, dan terlihat bahwa memang kabupaten kota yang terbanyak memiliki madrasah yang akan diakreditasi habis 2021 itu Kuburaya. Ini tantangan berat nih Pak Widiaka, mudah-mudahan harmonis dan bisa langgeng ya. Jadi KPA dan sabar ya menghadapi tantangan yang tadi termasuk yang Pak Widiaka sampaikan, karena memang di lapangan
apalagi ini memang madrasah banyak yang berada di daerah-daerah yang tidak terjangkau sinyal dan sebagainya. Nah, terakhir Bapak dan Ibu, pendataan sekolah atau madrasah tahun 2021 itu nanti akan kami kirim filenya kepada KPA, di mana yang pertama pendataannya adalah SM yang dinyatakan TT. Jika nilai akreditasinya tidak TT, harus mengirimkan fotokopi sertifikat akreditasi ke Ban SM. Dan nanti kita akan langsung konversi nilainya, karena nilai yang habis 2021 ini semuanya juga diakreditasi dengan instrumen lama. Tapi yang 2018 juga masih dengan instrumen lama. Berarti ini yang habis dan masa akreditasi 2021 ini nilainya pasti nanti akan mengalami konversi. Kemudian yang kedua, SM yang dinyatakan TT atau mempunyai nilai A, B, atau C akan ada pendataannya apakah SM tersebut sudah ditutup atau masih beroperasi atau di merger. Nah, nanti filenya akan kami sampaikan belakangan ya kepada kami. Demikian barangkali Bapak dan Ibu yang dapat saya sampaikan mengenai rencana akreditasi di tahun 2022. Sebelum saya mau berpantun dulu kan menutup kegiatan dia. Bang Fajar beli kue putu, Bang Erik bawa amplang dari Kedapang. Iya. Selesai sudah visitasi tahun 2021, sampai jumpa visitasi tahun mendatang. Masya Allah, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.